Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya nih teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan selalu bahagia ya. Oke, kembali lagi di channel aku Alfias Mom. Nah, kali ini aku bangun pastinya di pagi hari ya, seperti biasa. Karena memang aku mau bersih-bersih rumah. Yap, itu tugas yang biasanya memang aku lakukan tiap hari ya teman-teman. Nah, ini pertama-tama aku lagi bersih-bersih di luar dulu nih teman-teman, karena keadaan teras rumah aku tuh sangat berdebu ya. Karena kan kita tahu sekarang itu lagi musim kemarau, banyak banget debu dan juga ada angin. Jadi si angin itu yang membawa debu-debu itu ke rumah ya, termasuk di teras aku ini banyak banget dan tebal banget debunya. Sehingga aku pakai keran air untuk keran dan selang air ya teman-teman untuk semprot-semprot debunya yang ada di teras dan juga di pagar rumah. Nah, setelah itu aku lanjut ngepel aja untuk di teras ini ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah udah selesai, tanaman juga udah seger, udah minum. Jadi udah aku semprot-semprot semuanya. Aku lanjutkan ke bagian dalam rumah ya teman-teman. Nah, ini aku lagi beresin casan yang berserakan di lantai. Oke teman-teman, jadi aku tuh sekarang mau bersihin atau beresin dan juga vakum si sofa yang ada di ruang tamu aku juga ya. Aku sangat suka melihat ruang tamu aku, atau ini sih sebetulnya ruang tamu, bukan ruang tamu ya, sekaligus living room juga. Living room yang bersih tentunya bebas dari debu ya. Dan untuk itu kita harus selalu bersihkan. Dan tak lupa aku juga bersihin untuk meja makan nih teman-teman. Karena si meja ini yang selalu kotor ya, karena setiap hari dipakai. Nah teman-teman, jika rumah kita, living room kita, ruang makan kita bersih, tentunya kita akan sangat nyaman ya dan tenang juga di hati. Nah, dibanding kalau misalkan rumah berantakan, aduh ya, bikin pusing di kepala. Nah, ini aku lanjut, aku mau vakum dulu di area living room, kemudian nanti lanjutkan ke area dapur juga ya teman-teman. Pokoknya ikuti terus kegiatan aku hari ini. Mudah-mudahan juga teman-teman termotivasi ya, sedikit termotivasi ngelihat aku beberes dan bersih-bersih. Ayo jangan mager, mulai sing-singkan dengan baju untuk bersihkan rumahnya ya. Nah teman-teman, aku juga sangat suka ya untuk bersih-bersih di pagi hari. Jadi aku mulai bangun itu di subuh hari. Setelah beribadah sholat subuh, kemudian aku langsung aja tuh teman-teman, langsung untuk bersih-bersih rumah. Karena bangun pagi memberikan kita waktu yang lebih banyak tentunya ya untuk menyelesaikan tugas-tugas harian, termasuk membersihkan rumah. Kita juga sebelum tugas-tugas lainnya itu menumpuk, kita bisa mengurangi stres nih teman-teman kalau kita bangunnya lebih awal gitu ya. Kemudian di pagi hari pikiran pastinya terasa lebih segar dong ya, dan bisa lebih fokus nih teman-teman, membuat kita jadi lebih efisien dalam membersihkan rumah. Kita juga dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah itu dengan cepat gitu ya, daripada di akhir hari ketika kita sudah lelah ya teman-teman. Dan tak lupa juga ini aku lap-lap di bagian lemari aku ini ya teman-teman. Dan ini tuh debunya tebel loh teman-teman. Kalau di kamera mungkin gak kelihatan ya. Pokoknya kalau kita rutin membersihkannya, walaupun misalkan memang ada lagi debunya datang lagi, ya gak apa-apa ya teman-teman. Karena memang ini sudah menjadi rutinitas kita gitu. Dan kitanya pasti akan sangat nyaman deh kalau lemari kita bebas dari debu ya teman-teman. Dibanding kalau kita ngelihat aduh perabotan furniture kita itu semuanya berdebu kayak gitu. Nah, aku lanjutkan juga untuk beres-beres di area sini. Di sini tempat biasanya nonton TV ya. Kalau yang masih nonton TV itu suami ya. Kalau aku udah nggak nonton TV, aku vakum-vakum aja dan kemudian nanti aku pel ya teman-teman. Nah,
kalau misalkan di pagi hari itu tentunya pikiran kita tuh masih segar ya teman-teman ya. Kemudian juga ketika kita membersihkan rumah di pagi hari itu kita akan menikmati hasilnya tuh sepanjang hari ya tentunya teman-teman. Jadi ruangan bersih memberikan kita perasaan yang nyaman dan bisa juga meningkatkan produktivitas kita tuh teman-teman. Nah, bangun pagi juga bagian dari rutinitas yang sehat dong. Ini membantu kita menciptakan kebiasaan yang positif, termasuk merawat rumah ya. Jika kita melakukannya setiap hari, kita akan melihat perubahan besar dalam kebersihan dan kenyamanan rumah kita dong. Nah, setelah aku vakum-vakum, aku beresin kembali ya si sofa-sofanya ini. Jadi aku tuh nggak pakai bantal tambahan lagi teman-teman. Aku udah kayaknya cukup aja deh kayak gini aja biar si ruang tamunya tuh nggak terlalu rame. Sempat kepikiran sih ingin ada tambahan ekstra bantal gitu ya. Kan kalau melihat ya dengan sarung bantal yang lucu-lucu gitu, estetik-estetik tuh suka tergoda juga. Tapi kayaknya udah deh untuk saat ini cukup dulu. Dan aku kembali buka atau pasangnya lagi nih si karpetnya di daerah sini nih tempat aku biasanya kadang-kadang nyetrika juga teman-teman. Dan aku kembaliin tata lagi si bantal-bantal di area sebelah sini nih supaya nanti kalau ada yang nonton TV udah nyaman gitu ya. Oke, ini aku balik dari warung ya teman-teman karena aku tuh lagi kepengen banget bikin semur jengkol. Jadi aku tuh beli jengkol sekitaran 1/4 gitu. Nah, si jengkolnya itu nanti mau aku campur sama cabai gendot ya teman-teman. Nah, untuk sebelum dimasak aku mau rebus dulu si jengkolnya ini supaya empuk ya. Kemudian aku siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian karena aku tadi bawang merahnya cuma ada 1 siung, makanya aku ganti dengan bawang bombay. Dikasih juga merica dan juga ketumbar ya teman-teman. Kemudian aku ulek aja sampai halus. Dan ini mau aku tumis dulu sampai wangi. Dan jangan lupa tambahkan daun salam, laos dan juga serai ya. Jadi ini tuh bumbunya kayak untuk semur daging ya teman-teman. Tapi ini tuh aku ganti si dagingnya pakai daging jengkol. Gimana nih teman-teman, ada yang suka jengkol juga nggak sih kayak aku? Nah, kenapa sih jengkol ini bisa menambah selera makan ya? Oke, mungkin ya menambah selera makan bagi yang suka kali ya teman-teman. Kalau yang nggak suka ya yang nggak juga ya. Kayak anak-anak aku tuh dua-duanya nggak ada yang suka atau yang makan jengkol. Ya mungkin karena apa ya, pergaulan dia juga kali nggak ada ya yang makan jengkol. Beda dengan aku dulu karena ini dikenalkan sama orang tua. Terus ya udah jadinya suka aja gitu. Mau disemur, mau digoreng, mau dibalado, pokoknya suka aja gitu ya. Yang aku nggak makan adalah jengkol yang mentahan gitu ya. Aku nggak suka. Nah, setelah ditumis-tumis untuk bumbu-bumbunya sampai wangi banget ya. Kemudian aku tambahkan cabai gendotnya sama jengkolnya dan aku kasih air. Kemudian ini aku tambahkan kecap dan kaldu bubuk. Karena kaldu bubuknya itu udah asin, jadi aku nggak tambahkan garam lagi. Nah, lanjut aku habis bikin semur jengkol ini, aku mau goreng kerupuk nih teman-teman. Ini adalah kerupuk bawang ya, kerupuk kesukaan keluarga aku. Ini tuh enak banget ya, gurih banget ya teman-teman. Jadi udah aja untuk temen makan kali ini aku pakein kerupuk ini. Dan alhamdulillah ada rezeki, ini aku lagi punya ayam bakar ya, ayam kampung gitu. Jadi untuk menu kali ini tuh ada ayam bakar kampung, kemudian ada semur jengkol cabai gendot dan juga kerupuk. Alhamdulillah. Nah, kalau teman-teman menu makan siangnya apa nih hari ini? Boleh sharing ya di kolom-kolom komentar. By the way, terima kasih banyak loh teman-teman yang sudah like, komen dan subscribe ya. Pokoknya teman-teman juga aku doakan selalu sukses ya.
Nah lanjut, setelah ini aku mau unboxing beberapa barang ya teman-teman yang aku beli di Shopee. Ini tuh barangnya random banget gitu. Nah yang pertama ini ada gelas susu ya teman-teman. Ini bahannya itu dari akrilik dan bahannya itu cukup tebal. Dan untuk packingannya juga cukup aman ya teman-teman, nggak takut pecah karena tadi dikasih bubble wrap gitu. Nah ini kayak gini, jadi bentuknya tuh unik banget ya teman-teman. Nah, oke deh. Ini barang pertama yang aku beli. Ini harganya itu di bawah 30 ribuan gitu. Yang kedua, ini aku lagi unboxing untuk linen spray ya teman-teman, karena aku tuh pingin penyemprot untuk pakaian atau linen gitu untuk spray dan juga sarung bantal. Makanya ini aku beli yang wanginya Blackwood. Nah ini harganya itu juga terjangkau kok ya, dan ini wanginya enak banget kok teman-teman. Lanjut, aku beli ini untuk tempat bumbu gitu yang bulat yang bisa diputar ya teman-teman. Ini tuh berguna banget karena ketika kita menyimpan bumbu-bumbu, botol-botol di sini tuh kita akan gampang untuk meraihnya gitu karena kita bisa putar dan memilih apa yang kita butuhkan. Nah selanjutnya aku juga beli table runner ini untuk di meja makan ya teman-teman. Dan itu bahannya anti air dan harganya juga sekitar 50 ribuan aja. Dan untuk barang-barang semua ini aku belinya di Shopee ya teman-teman. Nanti bagi teman-teman yang ingin atau lagi nyari gitu ya barang-barang yang aku beli kali ini, bisa teman-teman cek di kolom deskripsi aku ya. Nah ini kayak gini ya teman-teman. Kalau kita butuh bumbu ini gampang banget, tinggal diputer aja. Pokoknya ditata semua di situ. Nah ini aku cobain pasang untuk table runnernya ya teman-teman. Ini alhamdulillah walaupun harganya tuh affordable, tapi ini tuh rekomen banget ya. Dan ini bisa membuat meja makan kita jadi lebih cantik. Jadi terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nontonin vlog aku bersih-bersih rumah dan juga masak-masak. Dan jangan lupa tinggalkan like dan komennya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum dan see you, bye.